Bab 1333. Perang Besar. Kakak Perempuan. Saferamu hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum mendengar ucapannya. Dia menemukan bahwa sebelum dia menyadarinya, dia sudah mengakui Mileye sepenuh hatinya, dan bukan jenis pengakuan yang dulu dia miliki. Pengakuan ini seperti memperlakukannya sebagai saudara. Namun, perasaan ini tidak buruk. Saat ini, dia sedikit memahami wanita bergaun polos. Dulu, dia benar-benar tidak mengerti mengapa wanita bergaun polos begitu peduli dengan Mileye. Sekarang jika berada di level wanita bergaun polos, kasih sayang keluarga seharusnya sudah dianggap enteng. Namun saat ini, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka sebenarnya takut akan kesendirian, takut tidak ada yang peduli pada mereka. Kesepian adalah musuh terburuk seorang master. Dan memiliki seseorang yang peduli adalah perasaan terbaik. Kasih sayang. Bagi sebagian orang, kasih sayang adalah hal yang sangat tidak berarti, tetapi bagi kebanyakan orang, hal itu lebih besar dari kehidupan. Dia, Saferamu, telah menjaga alam semesta ini selama bertahun-tahun yang tidak terhitung. Dalam tahun-tahun itu, dia seperti seorang pengamat alam semesta 5 dimensi yang hanya diam, menjaga dan mengamati. Tidak ada yang masuk ke dunianya. Dia tidak membenci manusia, tapi dia juga tidak bisa mengatakan dia menyukai mereka. Karena manusia sangat rumit, mereka dapat mengubah diri mereka sendiri secara sengaja. Hari ini baik, besok buruk. Namun, dia juga berpikir bahwa manusia itu sangat menarik, seperti halnya keluarga, persahabatan, dan cinta. Bisa dikatakan bahwa dia jauh lebih bahagia dengan Mileye. Di langit berbintang, Jared memandang Saferamu. Sepertinya Nona akan mengurus masalah ini. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Sungguh tidak bijaksana bagi Nona untuk ikut campur dalam urusan orang lain ketika tubuh Nona dalam keadaan terluka. Saferamu menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Coba saja." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke ujung langit berbintang di kejauhan. Jared tidak berbicara lagi. Dia melihat ke arah Mileye dan Nathan berada. Di bawah, wajah Mileye suram. Dia tahu jika Daoting berani bergerak, mereka pasti sudah menahan Kak Safera. Saat ini, dia sedikit khawatir. Meskipun Kak Safera sangat kuat, tetapi dia sedang terluka. Dia harus cepat kembali. Mileye menatap Nathan di ujung langit. Jika dia ingin segera kembali, dia harus membereskan orang ini terlebih dahulu. Jenderal Dewa. Salah satu dari 4 jenderal dewa besar di Daoting. Di langit, Nathan diam-diam memegang tembiang perang di tangannya. Tekanan yang kuat menyapu seperti langit yang runtuh. Potensi membanjiri orang dengan kekuatan. Dalam tren ini, ada makna dominan dalam memandang rendah dunia yang membuat sulit bernapas. Di bawah, mulut Mileye menjadi ganas. "Ayo." Begitu dia selesai bicara, dia langsung menjelma menjadi cahaya pedang yang membumbung tinggi ke angkasa. Ces! Pedang ini langsung menembus tekanan yang kuat itu. Di langit, Nathan menjulurkan tombaknya dengan ekspresi datar. Di ujung tombak, api merembes ke udara, bercampur dengan momentum tombak yang mengerikan di dalam api itu. Tombak ini sepertinya bisa menembus dunia. Pedang Mileye tiba. Ujung jarum menghadapi cahaya gandum. Bam! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tembakan ini secara langsung menekan momentum pedang Mileye, tetapi bukannya mundur, Mileye malah bergerak maju. Dia menangkis pedang dengan kedua tangannya, lalu pedang itu menempel di tembiang perang dan menebas ke arah wajah Nathan. Reaksi Nathan sangat cepat, begitu pedang Mileye berubah arah, dia mengayunkan tembiang perang di tangannya.
Sapuan ini langsung mendarat di pedang Mileye. Bam! Mileye mundur ratusan kaki dalam sekejap, dan begitu dia berhenti, sedikit rasa dingin menyelimuti dirinya. Ces! Sebelum tembiang perang tiba, cahaya dingin datang terlebih dahulu lalu momentumnya menyusul. Mileye menginjak langit berbintang dengan kaki kanannya, dan dengan bantuan aturan Tao ruang hampa, dia tiba-tiba berhenti. Saat ini, tembiang perang Nathan telah tiba. Mileye tidak memilih untuk memblokir serangan. Begitu dia memblokir, dia akan kehilangan posisinya. Orang di depannya ini sangat kuat dalam menahan posisinya. Jika Mileye kehilangan posisinya, dia akan benar-benar dirugikan. Mileye tidak mengelak dan langsung menggunakan domain pedang. Pada satu titik domain pedang, momentum pedang langsung melemah beberapa poin, lalu Mileye menebas dengan pedang. Bam! Tombak itu terpaksa berhenti. Namun, Nathan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, bola Mileye tiba-tiba menyusut. Dia menebas ke arah kanannya. Tebasan ini langsung mengenai sinar cahaya dingin. Bam! Langit bergetar hebat dan langsung meledak. Bayangan demi bayangan tiba-tiba muncul di sekitar Mileye. Bayangan ini seperti benda nyata, sulit dibedakan. Pada saat yang sama, Mileye mundur berulang kali. Di seluruh lubang hitam ruang hampa, pedang cahaya berselang-seling, dan suara retakan yang keras terus bergema. Setelah terus mundur sekitar 1/4 jam, bayangan itu tiba-tiba berkumpul, dan saat berikutnya, tembiang perang menusuk langsung di antara alis Mileye. Dengan satu tombak ini, dunia bergetar ketakutan. Mileye masih tidak menyerah, dia menebas ke depan dengan kedua pedang di tangannya. Pada saat yang sama, domain pedang kembali menekan tombak Nathan. Bam! Di dalam domain pedang, ledakan keras tiba-tiba terdengar, wajah Mileye langsung menjadi pucat, dia memblokir tombak dengan paksa. Setelah memblokir tombak, dia tiba-tiba meraih tembiang perang dengan tangan kirinya, lalu dengan tangan kanannya. Pedang pun tersentak ke depan. Namun, Nathan bereaksi dengan cepat, saat pedangnya menusuk, Nathan tiba-tiba melepaskan tembiang perang, mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meninju pedang Mileye. Bam! Dengan satu pukulan, keduanya mundur bersamaan. Mileye mundur sejauh 100 kaki, ruang hampa yang dia tabrak langsung roboh dan musnah. Di kejauhan, Nathan juga berhenti. Setelah berhenti sejenak, dia melemparkan tombak di tangan kanannya ke Mileye. Pada saat yang sama, dia menendang ke belakang dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya memelesat seperti peluru. Begitu Mileye berhenti, tembiang perang kembali menerjangnya. Di belakang tembiang perang ini adalah Nathan. Tatapan keganasan melintas di mata Mileye, dia menikam dengan pedang. Kali ini, hanya ada jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Teknik pedang yang diajarkan kepadanya oleh wanita bergaun polos. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, nyatanya baginya sekarang lebih tepat dikatakan bahwa satu pedang membelah hidup dan mati. Karena dia tidak memiliki kekuatan yang tak terkalahkan seperti wanita bergaun polos, maka tidak mungkin jurus satu pedang dapat menentukan hidup dan mati siapapun. Dengan pedang ini, kamu mati atau aku mati. Itu adalah kondisi pikirannya saat ini. Sebuah pedang memelesat keluar. Suara pedang bergema di seluruh langit berbintang seperti guntur. Bam! Begitu tembiang perang menyentuh pedang Mileye, tombak pedang itu bergetar hebat pada saat bersamaan, dan kemudian tembiang perang terbang mundur. Pedang ini langsung mematahkan tombak, tetapi Nathan sudah muncul di depan Mileye. Dia meninju dada Mileye, ilmu tinju yang sangat mendominasi, tidak lebih lemah dari tembiang perang. Kultivasi tinju dan tombak ganda. Menghadapi pukulan Nathan, Mileye tidak mengelak.
Dia membiarkan Nathan meninju dadanya, tetapi dia juga meninju dada Nathan. Ini tentu saja bukan pukulan biasa, tetapi seni bela diri kitab Taoisme. Jurus memohon untuk mati. Tinju keduanya mencapai tubuh satu sama lain. Bang! Puluhan ribu mil gunung di sekitar mereka berdua tiba-tiba rata dengan tanah, dan keduanya terbang terbalik. Masing-masing terbang sejauh 10.000 kaki, seluruh langit dan bumi berada dalam kekacauan. Setelah Mileye berhenti, seteguk darah keluar dari mulutnya, dan tubuh fisiknya retak di setiap jengkalnya. Namun, untungnya, dia memiliki tubuh 10.000 Buddha, jadi tubuh fisiknya tidak akan hancur total. Tapi kondisi tubuhnya tetap menyedihkan. Dengan retakan di sekujur tubuhnya dan tulang yang bisa terlihat. Nathan di kejauhan juga tidak bersenang-senang. Setelah mendapatkan seni bela diri kitab Taoisme Mileye, dia mundur ribuan kaki dalam sekejap. Jubah perangnya juga menjadi abu, dan di dalamnya juga ada beberapa retakan yang terbuka. Darah menodai tubuhnya yang menjadi merah, seperti manusia berdarah. Keduanya sengsara. Nathan memandang Mileye di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa manusia di depannya bisa melawannya sedemikian rupa. Tahukah kamu, Mileye saat ini masih dalam level alam escape one, dan belum mencapai alam kebenaran Taoisme. Dia tiba-tiba menemukan sebuah masalah. Dia sudah salah ketika tadi menukar luka dengan luka. Sebelumnya, dia menekan Mileye untuk bertarung. Baru ini, setelah dia memilih untuk menukar cedera dengan cedera, itu menyebabkan kedua belah pihak menderita. Dan alasan mengapa dia memilih untuk menukar cedera dengan cedera adalah menurutnya Mileye tidak dapat menahan pukulannya. Tentu saja, dia juga tidak menyangka Mileye memiliki teknik bela diri yang begitu kuat juga. Meskipun dia mengeluarkan teknik bela diri barusan, dia juga akan terluka parah. Nathan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata tidak jauh dari sana, "Aku hampir sembuh." Nathan memandang Mileye. Ketika dia melihat Mileye, dia tertegun, karena pada saat ini luka Mileye telah pulih semaksimal mungkin. Nathan menatap Mileye. Bagaimana mungkin? Mileye tidak memberitahu Nathan bahwa tubuhnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Segel dewa tiba-tiba muncul di antara alisnya dan pada saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Setelah mencapai alam kebenaran Taoisme, kekuatan pedang Mileye langsung melonjak, setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Sedikit keganasan melintas di mata Nathan. Dia mengayunkan tangan kanannya dan tembiang perang muncul di tangannya. Nathan melompat ke depan dan menikam dengan tombak. Di ujung tembiang perang, api membakar ke langit. Ces! Tiba-tiba terdengar suara robekan yang tajam dan menusuk di lokasi. Bang! Semburan api dan cahaya pedang tiba-tiba menyembur keluar dari lokasi. Dalam sekejap, keduanya mundur dengan liar. Ketika mundur, Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pedang itu langsung terbang padanya. Di kejauhan, reaksi Nathan juga sangat cepat. Saat Mileye menghunus pedang, tembiang perang di tangannya tiba-tiba terbang. Tembiang perang itu terbang di udara dan mencabik-cabik semuanya. Tombak dan pedang itu kembali bertemu. Bang! Cahaya pedang meledak menjadi api. Seluruh dunia gemetar ketakutan. Begitu Mileye berhenti, dia merentangkan kedua telapak tangannya lalu pedang penakluk jiwa muncul di tangannya, menunjuk ke arah Nathan dari udara. Satu pedang penentu jiwa. Ngung. Suara pedang tiba-tiba mengguncang dunia, kekuatan jiwa yang sangat kuat tiba-tiba mengunci Nathan di kejauhan. Nathan tiba-tiba meraung, "Pecahkan!" Begitu dia selesai bicara, kekuatan sonik yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya.
Kekuatan ini disertai energi jahat dan roh pembunuh yang kuat. Bang! Kekuatan ini secara tak terduga menahan kekuatan pedang penakluk jiwa. Pedang Mileye gagal melumpuhkan jiwa Nathan. Nathan telah mengalami banyak pertempuran, jiwa spiritualnya sangat kuat, kecuali jika pedang penakluk jiwa itu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jika tidak, pada dasarnya tidak mungkin untuk menekan rohnya di udara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Seberkas cahaya pedang menembus lokasi. Di antara ketiga jenis pedang cahaya tersebut, ada 3 domain yang kuat. Jurus 1 pedang menentukan hidup dan mati dan 3 domain. Serangan terkuat Mileye. Di kejauhan, sudut mulut Nathan menunjukkan sedikit keganasan. Dia mengentakkan kaki kanannya, ruang hampa itu langsung roboh ketika diinjak dan seluruh tubuhnya meledak. Tembiang perang di tangannya langsung menyala seperti api dan menyapu seluruh langit. Seperti api langit yang akan menghancurkan dunia. Tombak hidup dan mati. Dengan 1 tombak, entah kamu mati atau aku mati. Jenderal Dewa Daoting tidak pernah takut mati. Bersambung.